Halo BTT Halopers dimanapun kalian berada. Terima kasih buat kalian semua yang udah selalu stay dan udah selalu meninggalkan jejak di kolom komentar ya. Udah siap lanjut dong pastinya dengan perjalanan dari Babang Soyan. Cus lah, gak usah pakai lama-lama, langsung aja kita tembakkan sekuat-kuatnya. Dan selamat berimajinasi. Cerita pun berlanjut di mana saat ini Xiao Yixian agak khawatir melihat kondisi Xiaoyan yang sedang terluka parah. Namun Xiaoyan segera menenangkan dokter peri kecil dan berkata bahwa musuhnya telah menderita luka yang 10 kali lipat lebih parah darinya. Xiao Yixian tampak berusaha ikut campur dalam pertempuran. King Hai pun mengingatkan si gadis racun agar tidak menyinggung kekuatan yang tidak dapat dia singgung. Namun Xiao Yixian dengan tegas berkata bahwa aula jiwa nilainya tidak dapat dibandingkan bahkan seujung jari milik Xiaoyan. King Hai pun terpancing emosinya dan akhirnya memerintahkan kelompok aula jiwanya untuk menangkap Xiaoyan. Sementara dia akan melawan Xiao Yixian secara pribadi. Namun baru saja terbang mendekat beberapa puluh meter dari dauki racun yang melindungi Xiaoyan, tubuh beberapa daojong yang diperintahkan oleh King Hai meledak menjadi kabut beracun dalam satu kedipan. Setelah menghukum para bawahan dari aula jiwa yang tidak tahu diri bertindak mengincar Xiaoyan, dokter peri kecil pun tidak mau menunggu lama untuk memulai pertempurannya melawan King Hai dan berharap bisa mengambil pelajaran dari kekuatan yang tidak bisa dia singgung ini. Akhirnya pertempuran antara Xiao Yixian dan King Hai pun pecah, membuat pelindung aula jiwa itu cukup terkejut setelah merasakan sendiri betapa menakutkan racun yang dikendalikan oleh sang gadis racun tersebut. Setelah Xiao Yixian datang, Tian Huo pun meninggalkan pertarungannya dengan Tian Xuangji untuk sementara waktu dan terbang mendekat ke gadis racun. Ketika berkata pada Xiao Yixian bahwa hal terpenting yang harus mereka lakukan sekarang adalah membawa Xiaoyan yang terluka parah untuk pergi dari medan pertempuran ini. Tian Hu Junjem membagi tugas di mana dia akan menghancurkan penghalang ruang yang menyelimuti kota Ye. Sementara Xiao Yixian bertugas untuk memastikan Xiaoyan bisa keluar dengan selamat dari penghalang ruang tersebut. Dan seperti apa yang direncanakan, Tian Hu Junje segera membentuk lubang di penghalang ruang dengan dauki api miliknya. Sementara Xiao Yixian segera menggenggam tangan Xiaoyan ketika membawa tuan muda ketiga dari keluarga Xiao itu pergi, tapi belum sampai keluar dari penghalang ruang yang telah berhasil dilubangi oleh Tian Hu Junje. Tiba-tiba saja ada lubang spesial muncul di luar dinding ruang yang telah dibentuk oleh Tian Hu Junje. Sebelum kemudian mengungkapkan sosok laki-laki berambut putih dengan aura yang luar biasa. Di mana sosok yang keluar dari lubang cacing itu tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Bing He, si kepala lembah sungai es. Ye Zheng dan para tetua klan Ye menunjukkan keterkejutannya ketika melihat Bing He benar-benar turun tangan untuk bisa menangkap Xiao Yixian. Sementara itu King Hai tampak senang ketika melihat bala bantuan muncul dan sekali lagi meminta kepala lembah sungai es untuk berbaik hati menyerahkan Xiaoyan kepada aula jiwa setelah pemuda itu berhasil ditangkap. Ekspresi Xiaoyan muram ketika merasakan bahwa kekuatan Bing He tidak lebih lemah dari Tang Zhen, si kepala lembah api membara, di mana kekuatan Bing He tidak akan bisa dikalahkan meskipun mereka bertiga bekerja sama. Kelompok Xiaoyan tampak terlibat untuk berdiskusi sengit karena masing-masing ingin mengorbankan dirinya agar rekan mereka mengambil kesempatan untuk bisa melarikan diri. Berhubung tidak ada satupun orang yang mau kabur sendirian, akhirnya Xiaoyan pun memutuskan kalau mereka akan melewati pertempuran ini bersama-sama. Seketika Bing He menawarkan kepada Xiao Yixian untuk ikut secara sukarelawan agar teman-temannya tidak terluka lebih parah. Seketika Xiao Yixian marah dan melesatkan jarum racun ke arah Bing He, tetapi di sini Bing He bukannya menghindar atau menahan jarum racun tersebut, tapi ternyata jarum beracun itu malah diserap seluruh energinya, dan kemudian kelompok Xiaoyan paham bahwa ternyata Bing He juga memiliki tubuh racun menyedihkan. Karena tubuh racun Bing He adalah suatu yang dibuat, Bing He merasakan masih ada kekurangan di dalam tubuh beracun yang dia miliki. Dan karena itulah si kepala lembah sungai es sangat ingin untuk dapat memiliki tubuh racun yang asli seperti milik Xiao Yixian. Berhubung Bing He telah memberitahu tujuannya untuk mendapatkan tubuh racun apapun yang terjadi, kepala lembah sungai es itu pun segera memulai pertempuran dan melepaskan dua naga es racun ke arah kelompok Xiaoyan.
Melihat Bing He langsung menyerang dengan sangat brutal, Xiao Yixian dan Tianhuo Junje pun segera mengambil tindakan untuk menghalau serangan tersebut, sembari memberi waktu untuk Xiao Yan agar dapat membentuk teratai api Amara Buddha. Namun benar apa yang dipikirkan Xiao Yan, kekuatan mereka bertiga masih belum cukup untuk bisa melawan Bing He. Dan kepala lembah sungai es itu masih bisa meloloskan naga es racunnya ke arah Xiao Yan untuk menghabisi pemuda itu. Xiao Yixian dan Tianhuo hanya bisa berteriak tanpa daya ketika melihat Xiao Yan berada dalam bahaya dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena pergerakannya telah ditahan oleh dua naga racun es milik Bing He. Sementara itu Xiao Yan menggertakkan giginya ketika melihat naga es racun Bing He telah melesat ke arahnya dan memfokuskan diri untuk membentuk teratai api Amara Buddha yang ada di tangannya dan berniat untuk melepaskan teratai api tersebut dengan kekuatan penghancur yang luar biasa agar dapat menghabisi naga es tersebut dan membawa Bing He ke alam lain bersamanya. Tepat ketika naga itu hampir menabrak Xiao Yan dan Xiao Yan belum sempat untuk melemparkan teratai apinya, tiba-tiba saja naga es tersebut hancur menjadi abu disertai kemunculan dua sosok pria tua dengan aura yang sama sekali tidak kalah dengan pemimpin lembah sungai es tersebut. Xiao Yixian dan Tianhuo Junje hanya bisa kebingungan ketika melihat dua sosok tersebut muncul, sementara Xiao Yan sendiri semakin terkejut ketika melihat retakan ruang yang dipenuhi dengan warna emas merobek udara kosong di depannya sebelum kemudian mendengar suara indah yang begitu familiar di hatinya, di mana suara itu tidak lain dan tidak bukan adalah milik kekasih kecilnya yang begitu dia rindukan, yaitu si Sun Er. Xiao Yan hanya bisa menatap penuh kebahagiaan ketika melihat gadis secantik rembulan yang semakin mempesona di depannya. Sementara Sun Er yang awalnya menunjukkan kegembiraannya karena akhirnya bisa bertemu Xiao Yan setelah bertahun-tahun lamanya, seketika wajah Sun Er menjadi suram ketika melihat kondisi Xiao Yan yang penuh luka dan meminta Xiao Yan untuk menyerahkan masalah ini kepadanya. Bing He tahu kalau gadis cantik yang tiba-tiba muncul ini pasti memiliki latar belakang yang cukup besar, sehingga dia pun mempersilahkan Sun Er untuk membawa Xiao Yan karena dia sama sekali tidak tertarik pada pemuda itu. King Hai kini tampak membuka mulutnya ketika Bing He lepas tangan begitu saja, padahal sebelumnya mereka sudah sepakat akan saling membantu untuk bisa menangkap Xiao Yan dan juga Xiao Yixian. Namun perdebatan Bing He dan King Hai itu segera terhenti ketika Sun Er berkata, tidak ada satupun di antara lembah sungai es dan aula jiwa yang bisa membawa orang-orang ini pergi. Dan membuat pelindung aula jiwa itu langsung bersikap sombong ketika menyarankan Sun Er untuk tidak berusaha menyinggung kekuatan besar yang ada di belakangnya. Dua tetua klan Gu seketika marah mendengar pernyataan tidak sopan dari King Hai dan tanpa ragu keduanya langsung berpencar untuk menyerang lawannya. Salah satu tetua klan Gu melesat ke arah Tian Xuanji dan King Hai, di mana kekuatan tetua klan Gu itu benar-benar mampu melawan dua Doujun sekaligus. Retakan ruang yang tajam beberapa kali muncul di langit ketika tetua klan Gu melesatkan serangannya yang sangat brutal ke arah dua lawannya. Sementara Bing He juga tidak bisa berbuat apa-apa karena kepala lembah sungai es itu sudah dihalau pergerakannya oleh tetua klan Gu lainnya yang kekuatannya jelas tidak bisa diremehkan. Tanpa menunggu banyak waktu, Bing He meledakkan dauki di tubuhnya sebelum membentuk beberapa bilah tombak beracun yang dilesatkan ke arah tetua klan Gu dengan sangat kejam. Namun tanpa ekspresi, tetua klan Gu hanya mengepalkan tangannya dan membentuk perisai tak kasat mata yang berhasil memblokir seluruh tombak racun milik Bing He. Sementara Bing He menjalani pertarungan yang sengit melawan salah satu tetua klan Gu, King Hai pun sudah dihempaskan hingga menabrak bebatuan oleh tetua klan Gu, sehingga tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk menangkap Xiao Yan. Karena itulah King Hai sekali lagi memerintahkan para bawahannya untuk menangkap Xiao Yan sebelum dipukul mundur oleh tetua dari klan Gu karena berani-beraninya mengabaikan lawannya ketika lagi baku hantam. Sementara King Hai dan Tian Xuanji kembali diburu oleh tetua klan Gu. Salah satu penetua dari aula jiwa menerima instruksi dan segera mengerahkan kelompoknya untuk menangkap Xiao Yan dan segera membentuk sebuah formasi. Melihat kelompok dari aula jiwa itu mendekat, Xiao Yan sudah siap menyalakan api surgawi di tangannya. Namun belum sampai Xiao Yan bertindak, Sun Er sudah menahan tangannya dan meminta kepada Xiao Yan untuk membiarkannya melawan para anggota dari aula jiwa. Xiao Yan mengangguk ketika sama sekali tidak berusaha menangani Sun Er dan membuat Tuan
putri klan Gu itu segera melangkah maju sebelum tiba-tiba menyalakan sebuah api emas di telapak tangannya, yang membuat wajah Xiaoyan terkejut karena dia yakin bahwa api emas itu tidak salah lagi adalah sebuah api surgawi. Jenis api surgawi yang dimiliki Sun Er membuat Xiaoyan hanya bisa menghela napas pasrah ketika melihat gadis ini selalu berada di depannya sejak dulu. Namun Sun Er tidak setuju dengan pernyataan itu karena dia hanya memperoleh kekuatannya dari sumber daya klan. Sementara Xiaoyan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menjadi lebih kuat. Baru setelah menghantam semua ahli dari Aula Jiwa, Sun Er sekali lagi meledakkan api emasnya dan mengubah api itu menjadi tombak raksasa yang melesat ke arah langit dan menghancurkan penghalang ruang milik lembah sungai es menjadi berkeping-keping dalam sekejap mata. 直走在我前面。轩儿靠的是先辈以及。 Sementara itu Bing He yang sedang ditekan oleh penetua klan Gu sekarang benar-benar paham latar belakang macam apa yang dimiliki Sun Er, sampai bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu menakutkan dengan usia yang begitu muda tanpa mempedulikan kebingungan dari Bing He. Salah satu penetua klan Gu membentuk banyak segel di telapak tangannya yang kemudian menjelma menjadi segel keempat dari teknik segel dewa, yaitu segel penguburan langit. Sekarang Bing He baru tahu bahwa pernyataan sombong Sun Er di awal pertemuan mereka bukanlah omong kosong. Karena tetua lembah sungai es itu akhirnya mengenali bahwa gadis cantik yang baru saja muncul ini sebenarnya merupakan anggota salah satu klan kuno, yaitu klan Gu. Sebuah ledakan dahsyat bergema di Cakrawala Kota Ye ketika segel penguburan langit milik salah satu penetua klan Gu bertabrakan dengan segel telapak tangan milik Bing He. Bing He masih menunjukkan ketidakpercayaan bahwa dia benar-benar telah menyinggung sebuah klan kuno karena masalah dengan tubuh racun. Penetua klan Gu langsung tertawa keras ketika pihak lain mulai menyadari identitas mereka. Nah, ketika Sun Er menjadi tidak sabar dan meminta salah satu penetuanya untuk tidak membuang-buang waktu dan segera menyelesaikan pertarungannya dengan si Bing He. Dan saat yang bersamaan Bing He buru-buru minta maaf dan mengatakan bahwa masalah hari ini hanyalah kesalahpahaman belaka. Bing He segera memanggil Tian Xuangji yang sudah babak belur karena dipukuli oleh tetua klan Gu dan meminta maaf ke Sun Er untuk melepaskannya, sambil berjanji bahwa dia dan lembah sungai es tidak akan pernah ikut campur lagi masalah tubuh beracun di masa depan. Sun Er segera menyerahkan keputusan ini kepada Babang Xiaoyan, dan berhubung Xiaoyan memang tidak ingin memperpanjang masalah, dia pun menerima permintaan maaf Bing He dan mempersilahkan lembah sungai es untuk meninggalkan kota Ye. Lalu setelah anggota dari lembah sungai es pergi, Sun Er segera mengambil jiwa King Hai dan menyerahkannya kepada Xiaoyan, sebelum kemudian beralih kepada Xiao Yishan dan berterima kasih karena dokter peri kecil itu sudah menjaga Xiaoyan selama ini. Dan momen ini adalah penutupan dari episode kali ini. Waduh, episode minggu depan akan seru banget nih. Mengingat setelah masalah di kota Ye telah diselesaikan, Xiaoyan akan melanjutkan perjalanannya ke kota Pil. Kira-kira bakal seepik apa tuh nantinya? Kita tunggu saja ya, karena episode selanjutnya akan tayang minggu depan. Akhir kata Babang ucapkan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.